الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih pada pembahasan hadis-hadis terkait puasa. An Aisyata wa Ummi Salamata radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Aisyah dan Ummu Salamah, semoga Allah ta'ala meridhoi keduanya. Dua-duanya ini sama-sama istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah istri Nabi, Ummu Salamah juga istri Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kana yudriku, bahwasannya Rasulullah sallam kana yudrikuhul fajru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah memasuki waktu subuh, wa huwa junubun min ahlihi, sedangkan beliau masih dalam kondisi junub, summa yaktasil wa yasum. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dan beliau puasa. Jadi kata Aisyah dan Ummi Salamah, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam kondisi junub sampai masuk waktu adzan subuh, sedangkan beliau belum apa? Belum mandi. Kemudian beliau mandi dan beliau berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terkait hadis ini ada satu pembahasan yang ingin saya angkat, yaitu sahkah puasa orang yang junub, orang yang dalam kondisi junub, kemudian memasuki waktu adzan subuh sedangkan dia belum mandi. Maka jawabannya adalah sah. Berdasarkan hadis ini, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuki waktu subuh dalam kondisi junub, beliau belum mandi, kemudian beliau mandi dan beliau berpuasa. Sebagian ulama atau sebagian sahabat seperti Abu Hurairah dan sebagian tabi'in seperti Salim ibn Abdillah, kemudian Hasan al-Basri, Tawus dan seterusnya, mereka berpendapat bahwasannya puasanya tidak sah. Jadi kalau berdasarkan di sini kan sah. Namun ada sebagian sahabat seperti Abu Hurairah dan tabi'in itu berarti orang-orang yang melihat sahabat dan tabi'in seperti Hasan al-Basri dan seterusnya, mereka berpendapat puasanya tidak sah. Artinya kalau seandainya memasuki waktu subuh, lah kok dia belum mandi, maka puasanya tidak sah. Jadi ada berapa pendapat? Dua. Ada yang mengatakan puasanya sah, ada yang mengatakan puasanya tidak sah, dan di antara yang mengatakan puasanya tidak sah adalah Abu Hurairah. Lalu dari dua pendapat ini mana yang lebih tepat? Maka jawabannya adalah pendapat pertama. Pendapat pertama yang menyatakan bahwasannya puasa orang yang memasuki waktu subuh dalam kondisi junub dan dia belum mandi, puasanya sah. Mana dalilnya? Kita akan sebutkan beberapa dalil yang menguatkan akan hal tersebut. Yang pertama adalah firman Allah. Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 berfirman, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Kata Allah Azza wa Jal, sekarang gaulilah istri kalian. Artinya
di malam hari, yang penting belum memasuki waktu subuh, Allah Ta'ala perbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187, Allah Azza wa Jal membolehkan seseorang untuk melakukan hubungan suami istri dengan seorang suami melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Yang penting belum masuk waktu subuh. Berarti kalau seandainya, mepet sebelum subuh, kemudian dia belum sempat mandi, maka ayat ini menunjukkan puasanya tetap sah. Karena yang penting melakukan hubungan suami istri sebelum memasuki waktu apa? Subuh. Jadi dari ayat ini bisa difahami bahwasannya walaupun belum mandi, puasanya tetap sah. Ini dalil yang pertama. Al-Baqarah ayat 187. Dalil yang kedua adalah hadis yang disebutkan di dalam bab ini. Aisyah radhiyallahu taala anha jamaah, beliau suatu hari didatangi oleh laki-laki yang meminta fatwa. Wa yatasma'u min wara'il bab. Dan Aisyah mendengarkan fatwa tersebut dari balik pintu. Jadi laki-laki ini bertanya kepada Aisyah, namun bertanyanya dari balik apa? Pintu. Faqala. Maaf. Bukan seperti itu. Jadi ada laki-laki yang minta fatwa sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ada nabi, ada orang yang minta fatwa di luar. Sedangkan Aisyah di dalam rumah mendengar percakapan antara Nabi dengan orang yang minta fatwa tersebut. Orang tadi bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tudrikuni shalah wa ana junub. Afa asumu?" Wahai Rasulullah, saya masuki waktu sholat subuh dan saya dalam kondisi junub belum mandi. Apakah boleh saya berpuasa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana tudrikuni shalah wa ana junubun fa'asum. Kata Rasulullah SAW, saya juga pernah masuki waktu sholat subuh, saya dalam kondisi junub belum mandi dan saya berpuasa. Ini hadisnya siapa? Aisyah. Ummu Salamah juga pernah jamaah. Jadi Ummu Salamah, beliau pernah didatangi oleh Marwan ibn Abdurrahman. Marwan ibn Abdurrahman, dia menyatakan kepada Ummu Salamah bahwasannya Abu Hurairah berfatwa, orang memasuki waktu subuh, dia dalam kondisi junub, belum mandi, maka dia tidak boleh berpuasa. Ketika Marwan mendengar hal ini, dia merasa heran. Kok ada sih fatwa seperti ini? Akhirnya Marwan mendatangi siapa? Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Salamah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban minni fayasumu wa ya'muruni bisyam." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam kondisi junub, kemudian beliau berpuasa dan beliau memerintahkanku untuk berpuasa. Jadi Nabi SAW pernah masuk waktu sholat subuh dalam kondisi junub, belum mandi. Kemudian Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan istrinya Ummu Salamah untuk berpuasa. Jadi hadis ini, yaitu hadis dari Aisyah dan hadis dari Ummu Salamah, menegaskan bahwasannya seseorang dalam kondisi junub, walaupun belum mandi, memasuki waktu sholat subuh, puasanya tetap apa? Tetap sah. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa azwajuhu a'lamul ummah bihadal hukmi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, istri-istrinya adalah yang paling faham terkait hukum ini. Jadi kan di sini ada hadisnya Abu Hurairah berbeda dengan hadis para istrinya. Berbeda dengan hadisnya Aisyah, berbeda dengan hadisnya siapa? Ummu Salamah. Kata Ibnu Qayyim, yang lebih faham dalam masalah ini Abu Hurairah atau Ummu Salamah dan Aisyah jamaah? Ummu Salamah dan Aisyah. Karena mereka berdua adalah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, Ibnu Huzaimah radhiyallahu taala anhu jamaah menukil riwayat bahwasannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu taraju.
Tarojuk itu artinya rujuk dari pendapat yang pertama. Tadi kan kita sebutkan bahwasannya Abu Hurairah sempat berpendapat bahwasannya orang memasuki waktu sholat subuh dalam kondisi junub nggak boleh puasa jamaah kan kalau belum mandi. Iya. Ternyata jamaah setelah Abu Hurairah mendengar fatwa dari Ummu Salamah, mendengar fatwa hadis dari Aisyah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau rujuk dari pendapat yang pertama. Beliau merevisi pendapat yang pertama. Ini dalil yang ketiga. Jadi ternyata jamaah awalnya ada perbedaan pendapat, namun setelah itu Abu Hurairah dengar dari Ummu Salamah, dengar dari Aisyah, dan Abu Hurairah tidak lagi berpegang dengan fatwa yang pertama. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang keempat adalah ijma'. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menukil ijma'. Apa itu ijma'? Kesepakatan para ulama. Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan tsummartafa'a hadzal khilaf. Kemudian khilaf ini diangkat. Artinya yang tadinya ada khilaf kemudian sudah tidak ada lagi khilaf. Tadi kan tadinya ada khilaf antara Abu Hurairah, Ummu Salamah sama Aisyah. Nah, kemudian khilaf ini jamaah sudah diangkat, sudah tidak ada lagi. Kapan? Ketika Abu Hurairah sudah dengar hadisnya Aisyah, sudah dengar hadisnya Ummu Salamah. Wa ajma'al ulama ba'da haula'i ala sihhati saumi man asbaha junuban. Kemudian para ulama sepakat setelahnya bahwasannya puasa seseorang yang dalam kondisi junub, kemudian masuki waktu sholat subuh belum mandi, puasanya sah. Jadi jamaah, intinya awalnya ada khilaf, namun setelah itu sudah tidak ada apa? Khilaf. Ini pembahasan yang ingin saya bahas. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan seseorang yang haid atau seseorang yang mimpi basah? Mereka berdua memasuki waktu sholat subuh dan belum mandi. Tadi kan kalau junub jelas puasanya sah. Lalu bagaimana dengan haid? Dia suci, kemudian dia masuki waktu sholat subuh, sedangkan dia belum mandi. Kira-kira puasanya sah juga atau tidak jemaah? Sah apa enggak? Kalau tadi kan junub sah. Kalau haid sama mimpi basah bagaimana? Sah juga. Jadi sebagaimana haid, sebagaimana junub, kalau masuki waktu sholat subuh, kemudian dia belum mandi, puasanya sah. Begitu pula orang yang mimpi basah, begitu pula orang yang haid. Kedua-duanya sama-sama sah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.